Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampurasun, Sobat Q semua. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Baik, kali ini Sobat Q, kita berada di salah satu wilayah kerja BKK kelas 1 Bandung. Tepatnya yaitu di Pos Bandara Husein Sastranegara. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang-bincang, ngobrol sekat ya. Ngobrol santai, kesehatan kekarantinaan bersama narasumber yang hebat yang ada di Pos Bandara Husein Sastranegara ini. Oke Sobat Q, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih Sobat Q semua, sehat semuanya, sampurasun. Baik, kali ini kita ditemani oleh narasumber yang hebat-hebat, yaitu dengan Bapak Edi Haryanto SKM sebagai koordinator Pos Bandara Husein Sastranegara, dan ditemani juga oleh Dr. Amriah Suci Nurani ya dok ya, alias Dr. Nora panggilannya. Itu beliau sebagai ahli media, dokter ahli media di BKK kelas 1 Bandung. Nah, sebelum ini ada pantun nih, Sobat Q. Mohon maaf nih pantunnya saya lihat dulu karena lupa-lupa nih. Oh my God. Baik nih, Wilker Patimban, Wilker Pelara, kalau mau pergi tidak bisa lewat bandara. Cakep. Nah, hati senang, jiwa gembira bersama Pak Edi dan Dr. Nora. Cakep. Untuk bincang-bincang ngobras pada siang hari ini, di mana akan dimulai mungkin dari Pak Edi ya sebagai koordinator Pos Bandara Husein Sastranegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya Pak Asep. Saya Edi selaku koordinator di Pos Bandara Husein Sastranegara BKK kelas 1 Bandung. Pos bandara ini merupakan wilayah kerja dari BKK kelas 1 Bandung yang merupakan unit utama Kemenkes yang bernaung di bawah Direktorat Pengendalian Penyakit. Pos bandara ini berlokasi untuk kantornya di Gedung Terminal Lantai 2 di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Untuk sebagai gambaran, dalam rangka mendukung operasional, kami didukung oleh SDM ada berjumlah 6 orang dengan spesifikasi dokter 1 orang, ada perawat, saya sendiri sebagai epidemiolog, juga didukung oleh driver, PN perawat, dan juga outsourcing sanitarian. Jadi dalam rangka cegah tangkal penyakit, di sini Pak Asep barangkali kami melaksanakan tugas-tugas meliputi layanan kekarantinaan, layanan pengendalian lingkungan, dan juga pelayanan kesehatan terbatas. Barangkali demikian gambaran yang bisa kami sampaikan dalam podcast kali ini. Oh, baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin ada pertanyaan Pak Edi. Layanan yang selama ini dilakukan di Bandara Husein Sastranegara ini selama ini apa ya kira-kira? Layanan ya, yang untuk layanan kekarantinaan di sini kami ada pengawasan lalu lintas penumpang dan pesawat, itu yang domestik dan juga internasional terbatas. Oh, terbatas ya. Internasional terbatas di sini dalam hal untuk kegiatan medevac yang diperbolehkan. Jadi nanti kita akan melakukan pengawasan kedatangan pesawat, kemudian nanti akan evakuasi pasien, dengan nanti ada juga terkait dengan layanan yang lain, yaitu layanan pemeriksaan sanitasi pesawatnya, dan juga layanan pelayanan kesehatan terkait dokumen alat angkut maupun orang yang akan diangkut tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas penjelasannya terkait layanan yang dilakukan di Bandara Husein ini.
Untuk selanjutnya terkait pelayanan vaksinasi, kita sudah tidak asing lagi ini. Mungkin mohon maaf Pak Edi, ini saya bergeser ke Dr. Nora atau Dr. Amria Susi Nurani ya secara lengkapnya. Saya berbincang-bincang dengan beliau mungkin terkait dengan pelayanan vaksinasi ya Dok ya, vaksinasi di BKK kelas 1 Bandung secara umum ya. Nah mungkin untuk kegiatan vaksinasi di BKK Bandung itu mohon dijelaskan Dok, vaksin apa saja yang ada di pelayanan BKK kelas 1 Bandung itu. Mungkin silakan Dok untuk penjelasannya Dok. Baik Pak Asep, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amria Susi Nurani. Saya di sini sebagai dokter di Bandara Hussein sebagai dokter ahli madya. Baik Pak Asep, pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi semua pelaku perjalanan itu sangat beresiko untuk terjadi penularan penyakit. Betul. Jadi salah satunya dengan pengendaliannya adalah melakukan vaksinasi bagi calon pelaku perjalanan. Nah, vaksinasi itu adalah upaya untuk membentuk antibodi yang spesifik agar suatu saat kita ada infeksi dari luar, kita sudah punya antibodinya. Nah, kebetulan di BKK Bandung ini alhamdulillah sudah banyak Pak Asep pelayanan untuk vaksinasi pelaku perjalanan internasional, yaitu yang pertama ada vaksin meningitis, kemudian yang kedua vaksin yellow fever, ada lagi vaksin tipoid dan vaksin influenza. Ya. 4 macam ya Dok ya? Ada 4 macam untuk sampai saat ini yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan lewat semua BKK, termasuk salah satunya BKK kelas 1 Bandung. Oke, siap Dok. Nah mungkin untuk selanjutnya Dok, bisa dijelaskan juga manfaat dari masing-masing vaksin ini Dok. Dari meningitis, tadi kan yellow fever, tipoid sama influenza ya. Iya. Nah manfaatnya itu apa saja Dok? Baik. Selama ini mungkin masyarakat menganggap vaksinasi itu merupakan suatu kewajiban saja. Hanya karena travel agent menyampaikan, Ibu tolong kartu kuningnya. Mana syarat untuk pelaku perjalanan, kami butuh kartu kuningnya. Nah, sebetulnya manfaat vaksinasi itu adalah 4 Pak Asep secara garis besarnya. Yaitu yang pertama untuk melindungi diri kita sendiri sebagai pelaku perjalanan. Yang kedua adalah untuk melindungi orang atau daerah yang akan kita datangin. Yang ketiga adalah untuk melindungi masyarakat atau keluarga yang nanti saat kita pulang pasti kita akan kembali. Dan yang keempat ini adalah tujuan yang biasa diminta sebagai syarat pelaku perjalanan, sebagai syarat administrasi, seperti itu. Nah, harapan kami semua dokter, semua tenaga kesehatan, vaksinasi untuk masyarakat itu mempunyai mindset tujuannya adalah 3, nomor 1, 2, dan 3 untuk perlindungan gitu. Nah, yang pertama untuk vaksin meningitis, dia tujuannya untuk melindungi dari penyakit meningitis, yaitu penyakit infeksi yang menyerang di selaputnya otak. Penyakit meningitis itu endemisnya di daerah-daerah Afrika Selatan, Amerika Latin, seperti itu, Afrika gitu. Jadi ada meningitis belt. Jadi biang keroknya penyakit meningitis itu di daerah-daerah tersebut, seperti itu. Jadi mungkin kita tidak dalam rangka umroh juga, dalam rangka mau berjalan ke daerah-daerah tersebut, kita membutuhkan ya, bukan wajib, tetapi kita yang membutuhkan sendiri untuk melindungi diri dari penyakit meningitis tadi. Karena penyakit meningitis itu ngeri Pak Asep, ditularkannya hanya melalui hirupan udara, sedangkan kuman tadi bisa nempel di saluran napas kita dan berkolonisasi. Kolonisasi kuman meningitis tadi bisa menyebabkan kita sebagai carrier, pembawa penyakit kepada orang lain. Mungkin saat kita sebagai pelaku perjalanan kondisi kita bagus, kita tidak divaksin atau kita vaksinnya tidak sesuai waktunya. Jadi terbentuk antibodi itu kalau untuk vaksin meningitis minimal 10 hari sampai 2 minggu. Nah, jadi kalau misalnya kita baik-baik saja nih, kondisinya masih muda, datang ke daerah-daerah yang endemis meningitis, belum sempurna untuk perlindungannya. Kuman tadi bisa nempel di saluran napas, saat kita pulang kita bisa menularkan kepada orang lain. Dan penyakit meningitis ini menyerangnya di selaputnya otak. Nah, setelah divaksin meningitis, nanti masa lindungnya 3 tahun. 3 tahun ya Dok ya. Ya. Kemudian yang kedua ada vaksin yellow fever. Yellow fever dengan meningitis itu daerah penularannya sama, yaitu daerah Afrika, Amerika Selatan, Amerika Latin, seperti itu. Nah, yellow fever ditularkan lewat gigitan nyamuk. Nyamuknya di Indonesia banyak, yaitu nyamuk Anopheles, hampir mirip dengan nyamuk yang ditularkan atau menularkan penyakit malaria yang ada di Indonesia. Kumannya tapi tidak ada. Diharapkan orang yang mau bertandang ke daerah negara tersebut yang endemis yellow fever
mereka sudah punya kekebalan terhadap penyakit yellow fever. Oh. Nah, setelah divaksin terbentuk sempurna itu butuh waktu 1 bulan. Oh, 1 bulan kalau yellow fever ya, Dok ya? Iya, jadi tidak begitu kita divaksin, keluar dari ruang vaksin langsung saya kebal, tidak. Jadi butuh waktu minimal 1 bulan, untuk penyakit yellow fever. Kemudian yang ketiga adalah vaksin tipoid. Vaksin tipoid itu melindungi dari penyakit tipes. Penyakit tipes itu sebenarnya endemisnya orang Indonesia gitu ya. Nah, jadi diharapkan orang yang mau bertandang ke luar negeri jangan membawa penyakit tipes dari Indonesia ke mereka seperti itu. Setelah divaksin tipes akan melindungi seseorang tersebut sampai 3 tahun lamanya. 3 tahun. Okay. Yang terakhir adalah vaksin influenza. Vaksin influenza ini melindungi dari penyakit virus influenza yang dia itu seasonal influenza. Bukan batuk pilek biasa. Kalau hanya batuk pilek biasa masih bisa aktivitas, namanya bukan penyakit influenza tapi penyakit selesma. Tapi kalau influenza itu berat kondisinya. Berat dari itu, batuk, pilek, demam, nyeri telan, badan semua lemes, bahkan banyak yang harus istirahat baring minimal seminggu 10 hari. Itu influenza. Jadi sangat dibutuhkan bagi pelaku perjalanan untuk melindungi diri dari penyakit influenza. Apalagi yang mau berangkat umroh, haji, itu sangat membutuhkan vaksinasi influenza. Setahun sekali harus diulang kembali. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang beberapa vaksin. Terima kasih banyak, Dok. Tadi sudah dijelaskan ya terkait vaksin-vaksin yang ada di BKK kelas 1 Bandung dan mungkin BKK secara keseluruhan juga sama ya, Dok ya. Indonesia ya, betul. Tadi sudah dijelaskan juga ya terkait masa aktifnya berapa lama dan mungkin, Dok, untuk sobat Q semua atau mungkin masyarakat sekitar yang mau vaksin ke BKK, kira-kira yang perlu disiapkan itu apa saja, Dok? Persyaratan kira-kira ininya untuk persyaratannya gitu, Dok. Oh, baik. Jadi sebelum kita melaksanakan atau kita datang ke kantor BKK seluruh Indonesia, kita lakukan dulu pendaftaran online. Nanti bisa dilihat di websitenya, pendaftaran online. Ya, pendaftaran online di situ ada syarat, salah satunya KTP dan mungkin ada paspor, seperti itu. Dan ada tujuan mereka melakukan perjalanan kemana, tujuannya apa, biasanya seperti itu. Jadi melakukan pendaftaran online. Jadi ada tinggal daftar online, persyaratannya hanya paspor dan KTP ya, Dok ya? Iya, itu untuk syarat administrasi. Administrasinya, oke. Syarat kesehatannya. Kesehatan ya, tidak demam. Tidak demam. Iya. Jadi dalam keadaan betul-betul sehat ya, Dok ya? Sehat, dan mungkin ada beberapa yang mungkin kondisi kesehatannya tidak layak seperti orang-orang lain. Contoh misalnya ibu hamil. Iya, atau mungkin bayi. Nah, atau mungkin dia punya penyakit-penyakit yang daya tahan tubuhnya lebih rendah daripada orang lain. Disebutnya namanya kondisi imunokompromis. Imunokompromis itu daya tahan tubuhnya lebih rendah daripada orang lain, seperti itu. Nah, itu situasi khusus. Nah, tadi, Dok, kalau anak itu dari bayi kan, Dok ya? Itu diperuntukkan untuk usianya mungkin ada batasan, Dok? Baik. Beberapa vaksin kalau untuk bayi boleh, contoh misalnya vaksin influenza. Vaksin influenza boleh diberikan dari umur bayi 6 bulan. Tapi kalau vaksin meningitis, itu ada 2 macam sebetulnya vaksin meningitis itu, yaitu vaksin yang dibuat secara polisakarida dengan vaksin yang dibuat secara konjugate. Kalau vaksin yang dibuat secara konjugate kebetulan tidak masuk ke Kementerian Kesehatan, jadi tidak ada dropping ke BKK. Jadi kalau ada yang membawa bayi mau umroh, kebetulan umurnya di bawah 2 tahun, mangga silahkan nanti lakukan vaksinasi meningitis di klinik binaan BKK Bandung. Kalau di BKK Bandung, di semua BKK, dropping dari pemerintah adalah vaksin polisakarida. Vaksin polisakarida untuk meningitis hanya bisa diberikan untuk anak mulai dari umur 2 tahun. Jadi 2 tahun ke atas ya, Dok ya? 2 tahun ke atas. Kemudian kalau vaksin yellow fever dari umur 9 bulan sudah boleh. 9 bulan, oke. Nah, selanjutnya mungkin kalau untuk ibu hamil gimana, Dok? Untuk vaksin, apakah aman atau tidak begitu, Dok? Baik, kalau untuk ibu hamil ini saya mau jelaskan sedikit tentang yang kebanyakan orang meminta ya, yaitu vaksin yang mau umroh. Untuk umroh. Ya, umroh ya kan kebanyakan yang meminta vaksinasi itu terbanyak di BKK itu adalah vaksinasi meningitis. Nah, untuk vaksinasi meningitis untuk ibu hamil, alhamdulillah tanggal 13 Januari 2025 kemarin ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan, Pak Asep, bahwa untuk ibu hamil boleh melakukan vaksinasi untuk perjalanan internasional, yaitu salah satunya vaksin meningitis. Tetapi ada syarat-syaratnya. Jadi yang penting sehat, sudah konsul ke dokter, SPOG-nya. Yang kedua
harus dalam kondisi usia kehamilannya ada batasannya Pak. Oh, gitu. Jadi umur 27 sampai 36 minggu. 27 sampai 26 minggu. 36 minggu. 36 minggu ya. Dan syarat untuk ibu hamil itu paling tidak 1 bulan sebelum keberangkatan harus sudah divaksin. Karena ibu hamil itu kondisi daya tahan tubuhnya lebih rendah daripada kebanyakan kita seperti itu. Begitu. Jadi mereka harus melakukan 1 bulan sebelum keberangkatan, datang ke BKK, sebelumnya sudah konsul ke dokter spesialis kandungan, membawa hasil USG-nya ya, pemeriksaannya. Oke, seperti itu. Nah, terus selanjutnya kalau untuk mungkin penyakit-penyakit lain dok, yang penyakit kronis atau mungkin ada beberapa yang katakanlah akhirnya tidak bisa divaksin. Nah, itu bagaimana dok? Nah, itulah kondisi-kondisi orang yang dalam kondisi imunokompromis yang tadi kami sampaikan. Contoh yang misalnya autoimun ya Pak. Nah, biasanya orang-orang yang punya penyakit autoimun itu dia minum obat-obatan yang untuk menekan sistem imun. Setelah diberikan obat untuk menekan sistem imun dan kita berikan vaksin kan percuma gitu. Jadi mereka harus konsul dulu ke dokter spesialis yang menanganinya untuk memastikan bahwa obat yang diminum saat itu dalam beberapa hari itu tidak dalam dosis yang menekan sistem imun agar antibodi yang terbentuk setelah divaksin tadi bisa sesuai yang diharapkan, bisa melindungi pasien tersebut seperti itu. Baik, dan berarti untuk penyakit-penyakit yang lain? Yang lainnya gitu, berarti dok kalau seandainya ada yang tadi ya imunokompromis itu ya sama dengan apa yang ibu hamil. Intinya itu berarti harus membawa dokumen dari dokter pemeriksa ya. Iya, dokter yang merawatnya. Ya. Gitu. Spesialisnya mungkin ya dok ya. Iya, betul. Atau yang tadi dok yang untuk penyakit-penyakit seperti autoimun atau yang lain itu harus wajib dokter spesialis atau mungkin dari dokter umum biasa bisa nggak dok? Karena kalau untuk penyakit autoimun itu biasanya ditangani oleh dokter ahli reumatologi. Jadi memang ahli autoimun. Kalau untuk yang spesialis yang hamil ya saran kita ya dokter spesialis kandungan seperti itu. Gitu. Berarti intinya kepada masyarakat yang akan vaksin ke BKK yang lagi hamil dan mempunyai penyakit-penyakit penyerta. Jadi harus membawa dokumen yang tadi sudah disebutkan ya dok ya. Betul. Dari dokter spesialis atau dokter yang bersangkutan ya dok ya. Dokter yang merawatnya. Dan jangan lupa obatnya dikonsumsi. Contoh hipertensi. Jangan datang ke kantor dalam kondisi tensinya tinggi karena ternyata nggak minum obat hipertensi. Selanjutnya dok, untuk vaksin nih, untuk vaksin tadi sangat menarik sekali ya untuk kegiatan atau mungkin keperluan jamaah-jamaah yang akan umroh. Nah untuk kalau tidak salah dalam waktu kemarin nih, waktu dekat-dekat ini ada himbauan atau ada edaran dari Arab Saudi sendiri bahwa keterkaitan kalau tidak salah untuk umroh itu ada vaksin wajib meningitis dan polio. Nah itu bagaimana dok kira-kira dok? Ya. Untuk isu itu gimana tuh dok? Isu tersebut ya. Tadi di awal kami menyampaikan, sudah kami sampaikan tujuan divaksin itu ada 4 utamanya. Melindungi diri sendiri, melindungi negara yang akan kita datengin. Dan melindungi lingkungan sekitar saat nanti kita pulang. Nah tujuan kita divaksin polio itu adalah melindungi negara yang akan kita datangin. Karena oleh WHO beberapa tahun ini Indonesia sudah dipantau ternyata ada kasus polio yang positif polio. Gitu. Polio ya dok. Ya, jadi tujuan masyarakat Indonesia divaksin yang dalam rangka mau umroh atau perjalanan ke luar negeri itu karena untuk melindungi negara yang akan kita datangin. Betul. Agar tidak terkena penyakit polio mereka yang di sana. Dan dipastikan orang yang Indonesia yang datang ke sana mereka clear dari penyakit polio karena sudah divaksin polio. Nah untuk sementara vaksin polio di BKK Bandung belum ada. Belum ada ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk kesimpulannya mungkin dok untuk vaksin polio ini kalau dari pemerintahan kita secara wajib belum ya. Belum diwajibkan tetapi hanya betul-betul suatu kebutuhan ya dok. Kebutuhan. Ya. Ini yang mau kita tekankan bahwa vaksin merupakan suatu kebutuhan bukan kewajiban. Baik. Mungkin itu Sobat Q semua untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai kesehatan kekarantinaan bersama Dr. Amriah Suci dan Pak Edi. Kalau bisa disimpulkan mungkin dari tadi ya dok ya, dari pertama materi atau mungkin bincang-bincang kita, intinya
vaksin yang ada di BKK kelas 1 Bandung itu untuk pelayanan vaksinasi itu ada vaksin meningitis, yellow fever, tifoid, dan influenza. Ya, Nah, selanjutnya untuk keperluan atau persyaratan bagi masyarakat Sobat Q semua yang akan vaksin ke BKK kelas 1 Bandung, hanya isi pendaftaran online, foto KTP sama foto paspor ya dok ya. Ya, Nah selanjutnya kalau seandainya nanti diupload ya dok ya. Nanti selanjutnya itu ada kalau nggak salah itu ya dok, ada apa namanya itu si Shopee sama Sinkarkes ya nama betul. aplikasinya. Jadi melalui si Shopee itu sudah melakukan screening terlebih dahulu. Betul. Ada screeningnya di situ ya. Ada screeningnya, screening terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh calon pelaku perjalanan tadi. Oke, selanjutnya untuk yang mau vaksin dalam keadaan hamil dan punya penyakit penyerta, diharapkan untuk membawa dokumen dari dokter pemeriksanya, ya dok ya. Dan untuk vaksin meningitis yang tersedia di BKK kelas 1 Bandung dan mungkin semua BKK itu untuk usia di atas 2 tahun. Betul. Kalau mungkin ada yang 2 tahun kurang atau bayi yang akan divaksin, itu ke klinik-klinik yang sudah bekerja sama dengan BKK kelas 1 Bandung yang ada di wilayah Jawa Barat mungkin dan wilayah lainnya juga ya dok ya yang sudah kerjasama. Nah selanjutnya terkait tadi himbauan atau mungkin edaran dari Arab Saudi terkait vaksin polio, memang itu di negara kita kalau secara peraturan belum ada kewajibannya, yang wajib itu baru meningitis ya dok ya. Tapi semua vaksin intinya merupakan suatu kebutuhan bagi Sobat Q dan masyarakat semua yang akan melakukan perjalanan. Gitu, terutama itu. Baik, dicukupkan sekian dok, terima kasih atas bincang-bincangnya di siang hari ini. Terima kasih banyak ke Dr. Amria sama Pak Edi. Nah sebelum kita tutup mungkin ada close statement dari Dr. Nora dan Pak Edi terkait acara kita hari ini dok. Silakan dok. Pesan kami Pak Asep untuk semua masyarakat atau Sobat Q di seluruh Indonesia. Kalau mau melakukan perjalanan, yuk tolong lindungi diri, lindungi keluarga, dan lindungi lingkungan sekitar yang akan kita datangin dengan salah satunya melakukan vaksinasi. Karena masih banyak sekali penyakit infeksi yang belum bisa dicegah dengan vaksinasi. Kematian itu pasti, sehat belum tentu orang sehat, sakit juga belum tentu orang sakit. Jadi sehat itu perlu upaya atau ikhtiar. Itu mungkin dari saya. Wah, hebat sekali nih statementnya. Terima kasih Dr. Nora. Semoga Sobat Q semua bisa melaksanakan vaksinasi baik itu di BKK maupun di klinik-klinik yang sudah ditunjuk bekerja sama dengan BKK. Mungkin statement terakhir dari Pak Edi ini Pak Edi. Gimana Pak Edi? Oke, terima kasih Pak Asep untuk rekan-rekan Sobat Q sekalian. Jadi keberadaan pos kesehatan di Bandara Hussein Sastra Negara ini merupakan sebagai garda terdepan dalam rangka cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin memanfaatkan layanan kesehatan karantina, silakan bisa merapat dan memanfaatkan layanan dari pos Bandara Hussein Sastra Negara. Baik, terima kasih ya. Sudah cukup Pak Edi ya statementnya? Oke, terima kasih. Sama-sama. Sobat Q semua, itulah statement dari para narsum kita siang ini yang hebat-hebat, seger-seger semuanya ya. Nah, untuk selanjutnya Sobat Q, dalam hal tadi vaksinasi, silakan Sobat Q untuk mengakses media kami, yaitu ada di Instagram, dan kita bisa dilihat juga ya nanti di subscribe, komen, dan share ya, jangan lupa ya di sini nih nanti untuk kegiatan hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Dr. Amria, Pak Edi. Sama-sama. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, amin ya. Kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.